Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Alhamdulillah baik. Kita bisa bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran informatika tentang kecerdasan artifisialnya. Nah, sebelum melanjut kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, silakan ketua memimpin doanya. Duduk sikap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Memberi salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Kita memasuki materi tentang kecerdasan artifisial. Sebelum kita melanjutkan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti etika dalam penggunaan AI. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh penggunaan AI yang etis dan tidak etis. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 resiko dari pemanfaatan AI di sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, peserta didik menganalisis studi kasus sederhana tentang penyalahgunaan AI. Eta yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini, 4 tujuan yang harus kalian capai setelah mempelajari materi kecerdasan artifisial tentang etika dan resiko penggunaan AI. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian menggunakan AI? Nah, Apa saja? Pisau, Google, terus Chrome, terus ada lagi? Instagram masuk tidak? Terus Facebook? termasuk Terus TikTok? Masa TikTok? Karena tidak tahu. Ya, data yang termasuk AI yang pernah kalian gunakannya. Yang kedua, menurut kalian apakah AI selalu bermanfaat atau bisa juga berbahaya? bermanfaat dan harus Bermanfaat berbahaya. untuk apa? Belajar Mencari informasi. masih Berbahaya kemana? Berbahaya bisa merusak data orang. Ketika apa yang terjadi kalau semua orang bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas? Contoh, kalian waktu di sekolah tergantung pada AI, tidak ada kemajuan. tidak ada kemajuan. Terus ada lagi? Jadi bapak, ayah malas untuk Belajar. jadi orang bakal tergantung kalau kita terlalu menggunakan AI. Ya. Hati jenguknya iya mah. Sekarang kalian ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Berpasangan dua orang. Ya, berpasangan dua orang. Ya.
Aina orang is making tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu sekali lagi. Ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. So, silakan kalian dulu. Kita lanjutkan kepada materi ya. Apa sih arti AI itu? Saya tahu. Atau artificial intelligence naon? Kecerdasan buatan. Kecerdasan Buatan. buatan. Untuk naon kecerdasan buatan teh? Kegunaannya Membantu. untuk membantu. Bisa ya itu sebagai asistennya. Jadi AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia yang seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kita harus sebagai AI. Artificial intelligence. Ya. Jadi AI teh tidak mana AI teh naon? AI teh rupa-rupa ini namanya. So, sering kali udah digunakan kalian guys. Dari mulai Facebook, Instagram, TikTok, ya, mulai Google Chrome, YouTube, ya. Katanya sudah anu sok digunakan buka kalian. Terus ke. Nah, penerapan AI di berbagai bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Bisa memiliki kesehatan bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau operasi persesis. Nah, kita di bidang kesehatan. Kedua, di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif, dalam bidang pendidikan lah, pembelajaran adaptif dan belajar digital seperti itu yang sekarangnya dengan informatika kan ada kalian belajar digital. Ketiga, di bidang transportasi. Contoh, ayah mobil listrik, ayah mobil, ayah motor listriknya. Ayah mobil menggunakan GPS nya. Caranya. Dulu yang keempat, bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Kita contoh dina kurang sering tuh, lamun belanja online. Ya, sok digunakan teh dina bidang bisnis. Kan orang sekolahnya online baik di TikTok ataupun di Shopee, Tokopedia, yang ternyata termasuk AI yang di bidang bisnis. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sudah paham? Terus lanjutkan. Peluang dari adanya AI. Yang pertama, efisiensi otomatisasi. Jadi efisiensi itu penggunaan sumber daya atau baik waktu, tenaga, biaya, energi. Jadi efisiensi itu menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, lalu menghemat energi. Seoptimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik. Akuaya AI ya. Jadi waktu bisa kita hematnya dan membutuhkan waktu yang begitu luas ya. Terus otomatisasi, penerapan teknologi atau sistem agar proses berjalan secara mandiri tanpa banyak campur tangan manusia. Jadi bisa dikendalikan untuk mencari rakyatnya. Kedua, peluang dari adanya AI, inovasi produk atau layanan, inovasi produk menciptakan atau memperbarui
barang jasa dengan fitur baru, kualitas lebih baik atau fungsi tambahan sehingga lebih bernilai bagi konsumennya. Kita apa coba mulina shopping teh, mulina lagi ada teh. Inovasi layanan, perbaikan atau pembaruan cara penyampaian jasa agar lebih cepat. Ya, kurang butuh, contoh butuh alat sekolah, baik buku atau kantong kan jangan 3 hari, 2 hari udah sah. Ketiga, akses informasi lebih cepat. Akses informasi lebih cepat adalah kemampuan untuk memperoleh, mengolah, dan mengeluarkan data atau pengetahuan dengan mudah melalui teknologi digital maupun jaringan komunikasi. Kebanyakan makanan, terakhir meningkatkan keamanan siber atau keamanan siber adalah upaya melindungi sistem atau jaringan atau perangkat digital dari ancaman atau serangan siber atau depan ayat paribahasa ayat nama atau segala yang diucapkan mau budak mah bangun akun teh osok pas bangun akun teh osok di hacker sebenarnya. Jadi data-data teh kurang bakal kena ya, datanya data peluang dari adanya AI. Nah, tantangannya ada tantangan atau resikonya. Jadi pengangguran, teknologi, lalu yang kedua keamanan data dan privasi, ketiga bias diskriminasi atau algoritma, keempat ketergantungan teknologi. Kita resiko apa tadi kan disebutkan menurut saya AI itu orang jadi malas ya kita dina resiko hari dina positif nah dina penggunaan AI kan bisa mempermudah mencari informasi untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, data dulu etika dan regulasi. AI etikanya harus digunakan untuk kebaikan bersama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasinya transportasi sistem AI, akuntabilitas atau dampak AI, ketiga terlibatan pemerintah, lembaga nasional. Regulasinya peran generasi muda. Ini memahami cara kerja AI. Kurang generasi muda harus paham kumaha cara kerja AI teh. Kedua, mengembangkan AI yang etis dan adil. Ketiga, memanfaatkan AI secara positif. Keempat, mendorong transformasi digital. Kita peran generasi muda dalam menggunakan AI. Tanyakan sebelum kalian masuk ke sesi kerja. Sudah paham tidak? Kita pamungkas kemana? Tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian bergabung dengan ketua kalian masing-masing. Sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masingnya, mulai dari kelompok 1, 2, duanya, 3, 4-nya 4 kelompok. Tugas kerja kelompok kalian sesuai dengan pilih salah satu topik berikut. Contoh, Bapak akan dikasih ditentukan atau ditentukannya nggak sesuai, ialah sesuai urutan. Yang pertama, penggunaan AI yang bermanfaat di sekolah untuk kelompok pertamanya. Kelompok kedua, resiko AI terhadap privasi, yaitu kelompok 2. Kelompok 3, AI terhadap keadilan atau bias. Yang ke kelompok 4, resiko AI di sekolah, plagiarisme atau masalah belajar. Eta tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah,
nanti sesudah selesai kalian tiap-tiap kelompok mempresentasikan ke depan. Contoh kelompok 1 adik menjelaskan tentang contoh penggunaan AI bermanfaat di sekolah. Itunya siap dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Silakan dari mulai sekarang kalian kerjakan. Silakan cari informasi baik dari HP silakan. Cari informasi dari HP. Buka gaduhan HP manfaatkeun, gunakeun eta HP-na. Ya, serat dirinya. Tugasan teh tadi ngomong banget resiko ya di sekolah. Silakan dirinya tulis. Cek iya cenah cek risma resiko yang sekolah teh cek gitu. Jadi ambil satu keputusan yang bisa kita sepakati bersama. Terus turunan tuh bekerja. Kalau sudah selesai, Bapak akan kocok siapa yang pertama tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kaliannya. Kita kocoknya. Siap mulai dari sekarang ya. Pegang dong. Siap 1, 2, 3. Ya, jadi sekarang kelompok 4 yang pertama mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan, Bapak. Sok kirim ke masih kegiatan. Tidak, mana kegiatan lain. Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan atau mempresentasikan resiko AI di sekolah. Yang pertama akan dibacakan oleh Sipa. Plagiarisme atau menyalip tugas siswa bisa menggunakan AI untuk membuat esai, laporan, atau jawaban pilihan. Hal ini menurunkan perlindungan akademik dan kreativitas siswa. Yang kedua akan dibacakan oleh Elsa. Proses pelajaran sarana jawaban bisa Dan nomor 5, pelanggaran etika. Jika AI dipakai tanpa aturan, siswa bisa mengakses konten yang
tidak sesuai usia untuk menyalahgunakan teknologi untuk hal negatif. Solusi yang bisa dilakukan guru menekankan etika penggunaan AI. AI sebagai alat bantu bukan pengganti pelajar. Menggunakan asesmen yang menekankan proses berpikir apa bukan hanya hasil. Memberi tugas yang menggabungkan kreativitas siswa dengan AI, misalnya membuat presentasi dengan ide awal dari siswa lalu diperkuat AI. Membimbing siswa menguji kebenaran jawaban AI dengan sumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada penampilan dari kelompok 4 tentang resiko penggunaan AI di sekolahnya. Sok ayeuna ketua. Ya, namanya anu nyampaikan materi sok sepinnya, klik ke sepin jalan. Aya ikhlas. Nah, klik ke sepin. 1 2 3. Mana? Buka. Ya. Seperti kelompok kelas, silakan maju ke depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengenalan wajah lebih akurat bertemu orang berkulit merah dibanding kulit gelap. Ketidakadilan dalam pendidikan. Jika sekolah hanya memberi akses AI pada sebagian siswa, maka terjadi kesenjangan belajar antara yang mampu dan tidak mampu. Kesalahan penilaian. AI yang digunakan untuk menilai tugas atau ujian bisa keliru jika bahasanya berbeda dari data lain sehingga merugikan siswa tertentu. Kurangnya transparansi. Siswa atau guru sering tidak tahu bagaimana AI mengambil keputusan sehingga sulit menilai apakah hasilnya adil atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 silakan ke depan. Yang mau perwakilan silakan, semuanya silakan. Silakan bertiga. Dia kelompok 1. Kami akan menjelaskan penggunaan AI yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bidang pendidikan, aplikasi chatbot belajar seperti chat GPT membantu siswa memahami materi dengan cepat. Sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan soal kemampuan siswa. Pendeteksi pelarian untuk memajukan kajian pelarian tulis. Bidang kesehatan transportasi. Google Maps atau Waze menggunakan AI untuk memberikan rute cepat. Mobil otonom yang bisa mengemudi sendiri. Prediksi kemacetan untuk membantu manajemen lalu lintas. 4. Bidang bisnis dan ekonomi. Rekomendasi produk di e-commerce, Shopee atau Tokopedia. Chatbot layanan pelanggan yang aktif 24 jam. Analisis data Google untuk menentukan strategi pemasaran. 5. Bidang kehidupan sehari-hari. Asisten virtual. Google Assistant, Siri, Alexa membantu menjawab pertanyaan. Interface revolution di smartphone untuk keamanan. Filter spam di email agar sampah tidak masuk ke kotak pertama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya? Kita lanjutkan kepada tugas di rumah. Nah, silakan kalian tulis. Jadi dikasih tanya, seorang siswa menggunakan AI untuk membuat PR tanpa belajar. Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat PR tanpa belajar. Ya, siswa menggunakan AI untuk membuat PR tanpa belajar. Jadi, apakah itu etis? Apakah itu etis? Pertanyaannya, apakah itu etis? Mengapa? Jadi mengapa berikan suatu alasannya kita untuk
Lanjutkannya. Itu bisa dipahami tentang tugasnya? Nah, sekarang refleksi untuk kalian. Nah, apa yang akan kamu lakukan agar tidak menggunakan AI setelah kalian mempelajari AI? So, apa akan kamu lakukan agar kita bijak kita bisa menggunakan AI itu dengan cara baik? Tahu membatasi penggunaan. Untuk membatasi Penggunaan. Terus ada lagi. Siapa? Menggunakan dengan hal-hal positif. Menggunakan dengan hal-hal positif. Bagus. Ya, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi sudah dipresentasikan oleh kalian. Mulai dari apa tadi kan? Penggunaan AI dengan yang bermanfaat. Kedua, resiko AI terhadap privasi. Ketiga, resiko AI terhadap keadilan. Keempat, resiko AI di sekolah. Jadi kesimpulannya, jadi kecerdasan buatan itu merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Jadi menggunakan AI dengan hal yang positif, dengan menggunakan etika, pasti itu akan memudahkan kita dalam hal kebaikan. Jadi biasa AI gunakan dengan hal yang positif. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu tugas kaliannya atau mempercepat penyelesaian tugas. Kan tadi oke, bisa menghemat waktu. Tapi tak dari itu kalian menggunakan AI baik GPT atau baik apa lagi? Kadang-kadang akhirnya kita ada tapi di sana kalian jangan sampai kalian menggunakan AI percaya 100%. AI itu kan tergantung cara kerja orang, cara mengoperasikan orangnya dan mengoperasikan rumahnya apa yang kurang rumahnya sesuai itu. Jadi hasil AI itu dipakai kurang. Nah, sampai udah guna hasil AI dan pinter AI mah sangat pinter. AI pinter tidak pinter soalnya AI itu aja perintah kurang. Ya, jadi perintah kurang kalau mana muncul hasilnya. Jadi udah tina AI kita harus menelaah dulu sebelum membuat suatu keputusan dalam mengerjakan tugas. Jadi alhamdulillah. Ya, tanya. Jadi kita tidak lanjut untuk pelajaran yang akan datang. Kalian membuat poster digital menggunakan AI. Ya, kalian kalau poster, diajarkan poster itu cara dengan menggunakan artificial intelligence-nya atau AI-nya data belajar menambah pos datanya. Mungkin itu pertemuan kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa. Duduk sikap gerak. Sudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada guru.